Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Putri Santika di mata kuliah Sistem Pertanian Digital. Pada hari ini adik-adik akan mempelajari mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai air, unsur hara, cahaya, dan suhu. Pertama mengenai air, adik-adik. Banyak yang berpendapat bahwa water is the source of life atau air adalah sumber dari kehidupan. Bahkan di agama kita sendiri, agama Islam, di salah satu suratnya dituliskan bahwa dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kenapa adik-adik? Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa bertahan tanpa air. Ada yang bisa bertahan tanpa oksigen? Ada. Tanpa cahaya? Ada. Tapi tanpa air tidak ada, adik-adik. Kenapa? Karena ini adalah sel tumbuhan ya, adik-adik ya. Di dalam sel tumbuhan ini ada sebuah organel yang disebut dengan vakuola. Vakuola ini isinya 95% adalah air, adik-adik. Jadi, semua bentuk kehidupan di dunia ini selalu membutuhkan air. Nah, kalau fungsi air pada tumbuhan sendiri itu apa? Ini saya list ya. Pertama adalah sebagai pelarut unsur hara dan substansi lainnya. Kemudian sebagai alat transportasi unsur hara dan senyawa organik pada tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah sebagai bahan dasar beberapa reaksi kimia, termasuk reaksi fotosintesis yang minggu lalu kalian sudah pelajari ya. Kemudian sebagai pengatur suhu melalui transpirasi atau penguapan. Dan yang kelima adalah sebagai penegak tumbuhan. Jadi penting sekali ya fungsi air untuk tumbuhan. Nah, adik-adik, air pada tumbuhan itu masuk melalui akar. Jadi saya perkenalkan ini adalah struktur akar. Akar ini memiliki rambut-rambut halus ya di setiap ujung-ujungnya. Namanya adalah rambut akar atau root hairs. Air itu tidak sendirian adik-adik masuk melalui rambut akar, tapi dia bawa teman-temannya. Yaitu dia bawa mineral-mineral atau unsur hara. Bersama dengan dia kemudian masuk ke dalam tumbuhan melalui si rambut akar tadi. Itulah kenapa dia fungsinya adalah sebagai pelarut unsur hara tadi itu ya. Nah, bagaimana dengan kebutuhan air tanaman adik-adik? Setiap tanaman itu memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Di sini disajikan dalam satuan milimeter per hari, per bulan, atau per tahun ya adik-adik ya. Bisa dilihat ini untuk masing-masing tumbuhan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bahkan, dalam setiap stage-nya pun kebutuhan air berbeda adik-adik. Kalau masih kecil mungkin tidak terlalu banyak kebutuhannya. Kalau dia sedang masa pertumbuhan akan sangat banyak. Tetapi ketika pada saat dia mau panennya mengering, dia kebutuhan airnya kemudian menurun kembali. Begitu. Jadi intinya kebutuhan air tanaman, setiap spesies tanaman, dan setiap stage pertumbuhannya itu bisa berbeda-beda. Lalu bagaimana kita tahu ya Dedek? Kalau seperti ini kan agak ribet ya, kita masa ngitungin milimeter per harinya begitu ya, mau nyiramin terus dihitung dulu berapa milimeter. Nggak ya, nggak usah gitu. Kita pakai cara yang sudah dilakukan oleh petani turun-temurun saja Dedek. Caranya adalah dengan menggunakan kapasitas lapangnya. Apa itu kapasitas lapang? Jadi kapasitas lapang adalah, ini ya definisinya, kadar air yang dapat disimpan oleh suatu tanah dalam keadaan masih dipengaruhi gravitasi bumi. Mungkin kalau seperti itu adik-adik agak kesulitan ya. Jadi saya bayangkan saja begini adik-adik. Kalau kalian menyiram suatu pot tanaman ya, di dalamnya ada medianya, entah itu tanah, entah itu kompos begitu ya. Kalian siram begitu ya, sampai kemudian airnya mengucur. Ya, itu bukan kapasitas lapang adik-adik. Ketika air tersebut berhenti mengucur, itu adalah kapasitas lapang. Tanahnya basah tetapi air tidak mengucur lagi. Nah, itu adalah kapasitas lapang. Biasanya yang menjadi patokan kami orang pertanian untuk menyiram tanaman itu adalah kapasitas lapang. Apakah sudah kapasitas lapang atau belum? Begitu. Kalau misalnya dia sampai kurang airnya Dedek, dia akan sampai kepada titik wilting point atau titik layu permanen. Nanti si tanamannya ini tidak akan bisa menyerap air lagi. Tetapi kalau dia juga terendam, saturated ya, atau jenuh seperti ini, jadi kondisinya dia terendam begitu, maka itu juga tidak bisa menjadi bagus untuk si tanaman itu adik-adik. Yang paling bagus adalah
posisi kapasitas lapang. Oke, next kita menuju ke unsur hara adik-adik. Unsur hara ini adalah nutrisi mineral ya, dalam nama lainnya adalah unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Kalau adik-adik yang dari IPA mungkin masih ingat ya, sistem periodik unsur. Kalau yang belum, nah ini dia. Ini adalah unsur-unsur di dunia ini yang sejauh ini ditemukan ya oleh si para ahli. Tetapi tidak semua dari mereka ini diperlukan untuk tanaman adik-adik. Kita punya beberapa ya yang diperlukan. Yang saya tandai dengan ungu, ini disebut dengan unsur hara makro. Yang merah ini adik-adik disebut dengan unsur hara mikro. Dan yang biru ini disebut dengan unsur hara benefisial. Nanti akan saya jelaskan adik-adik. Intinya adalah dari semua unsur-unsur yang ada di dunia ini adik-adik, tidak semuanya, at least yang kita ketahui sampai sekarang ya, tidak semuanya dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Manusia pun begitu ya adik-adik. Unsur hara makro apa saja sih? Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium. Unsur hara mikro ada zat besi, mangan, zinc, boron, tembaga, molybdenum, dan klor. Ini disebut dengan unsur hara esensial adik-adik, atau unsur hara yang harus ada. Kalau tidak ada, maka pertumbuhan tidak akan berjalan dengan baik. Apa bedanya unsur hara makro dan unsur hara mikro? Unsur hara makro diperlukan dalam jumlah yang besar adik-adik ya, lebih besar. Sementara unsur hara mikro itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Meskipun sedikit, ini esensial adik-adik. Kalau tidak ada, maka akan fatal bagi tumbuhannya. Kemudian ada unsur hara benefisial adik-adik ya. Jadi unsur hara benefisial ini bermanfaat bagi beberapa spesies tertentu biasanya ya. Misalnya padi nih, padi kadang butuh selenium adik-adik ya. Butuh natrium juga, begitu. Jadi si unsur hara ini diberikan dalam bentuk yang seperti apa, Bu? Nah, kita mungkin mengenalnya dengan pupuk adik-adik ya, pupuk dan pemupukannya ya. Jadi kita kenal pupuk organik ya adik-adik ya. Ada pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk lain-lain ya. Kemudian ada pupuk kimia adik-adik. Pasti sering dengar ya NPK, urea, ZA, KCL. Nah, si pupuk-pupuk kimia ini mengandung si unsur hara tadi adik-adik. Unsur-unsur makro dan unsur-unsur mikronya, begitu. Sementara kalau untuk pupuk organik sendiri biasanya mengandung karbon adik-adik, karbon yang banyak, dan kadang juga ada nitrogennya. Dosisnya bagaimana? Ya seperti pengairan tadi sama adik-adik, masing-masing spesies tumbuhan memerlukan dosis yang berbeda-beda. Nah, sehingga sebaiknya kita mengacu pada SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biasanya ada adik-adik dari dinas-dinas atau perusahaan benih biasanya punya adik-adik SOP-nya. Maka saya sarankan kalau kalian mau belajar lebih banyak, aplikasi yang dulu saya sarankan bisa dilihat kembali. Nah, pertanyaan saya adalah, bisa tidak kita melakukan pemupukan dari daun adik-adik? Ternyata jawabannya adalah bisa adik-adik. Ini namanya adalah foliar application atau pemupukan daun. Tetapi memang ada plus minusnya ya masing-masing. Kalau kita melakukan foliar application itu biasanya memang langsung diserap oleh si daun itu ya adik-adik ya. Makanya biasanya ini dilakukan pada tanaman-tanaman ornamental atau tanaman hias. Tetapi memang apabila konsentrasi yang kita aplikasikan itu terlalu besar adik-adik, maka akan membakar si daun tersebut. Ya, seperti ini adik-adik ya, biasanya dilakukan untuk tanaman ornamental. Ini adalah gejala defisiensi atau kekurangan unsur hara pada tumbuhan adik-adik ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kurang atau tidak ada, itu akan fatal. Ini hanya sebagai pengayaan saja, mungkin adik-adik kalau berminat ya bisa dibaca lagi nanti adik-adik ya. Kemudian kita juga harus bedakan adik-adik, apakah dia memang kurang unsur hara, ataukah dia kekeringan, ataukah dia keracunan bahan kimia, ataukah justru terkena penyakit adik-adik. Kita harus bisa bedakan. Next kita bicara soal cahaya adik-adik. Cahaya ini apa sih? Sebetulnya cahaya ini dia termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik adik-adik. Kalau dulu pernah belajar fisika mungkin gelombang elektromagnetik kayak ada kosmik, ada sinar gamma, ada X-ray, ada ultraviolet, ada infrared.
microwave, sampai radio dan TV dan segala macamnya adik-adik. Nah, cahaya atau cahaya tampak kalau kita sering istilahkan ya, itu berada antara ultraviolet dan infrared. Jadi dia antara 400 sampai dengan 700 nanometer panjang gelombangnya. Dan masing-masing panjang gelombang ini direpresentasi dengan warna-warna yang berbeda ya adik-adik. Kalau 400 biru begitu ya. Kalau 700 itu merah. Itu makanya pelangi itu bisa warna-warni Meiji Kuhibinyu karena panjang gelombangnya mereka berbeda-beda adik-adik. Peranan cahaya dalam tumbuhan ini ada beberapa. Yang pertama pasti ya, kita sudah pelajari kemarin, fotosintesis adik-adik ya. Dia bermanfaat sekali untuk mengubah energi fisik si matahari menjadi energi kimia atau menjadi makanan ya. Kemudian dia juga berperan dalam fotoperiodisme. Jadi fotoperiodisme ini berapa lama sih durasi pencahayaan dalam setiap harinya? Nah, itu juga akan bisa mempengaruhi si tanaman tersebut adik-adik. Kemudian fototropisme atau pergerakan ke arah cahaya. Biasanya ada ya tanaman-tanaman yang kemudian agak bengkok mengikuti cahaya. Kemudian fotomorfogenesis. Ada adik-adik perkembangan struktur-struktur yang harus diinduksi oleh cahaya. Mungkin kalian fokusnya tidak ke sana, tapi at least kalian tahu bahwa oh ini peranan cahaya dalam tumbuhan. Nah, pengaruh cahaya terhadap tumbuhan sendiri seperti apa? Kita bisa bagi berdasarkan 3 tipe adik-adik ya. Pertama tentang intensitasnya atau seberapa kuat sih si cahayanya itu ya. Apakah terik, apakah redup, begitu. Kemudian panjang gelombangnya tadi ya. Warnanya seperti apa, panjang gelombangnya yang mana. Kemudian periode penyinaran atau fotoperiodisme tadi ya. Berapa lama penyinaran itu dalam satu hari dan berapa lama gelapnya begitu. Dan ini semua sangat berpengaruh terhadap tumbuhan adik-adik. Pertama kita bicara intensitas ya. Intensitas itu berarti kan kekuatan ya. Satuan dari intensitas cahaya sendiri ada beberapa adik-adik ya. Tentang illumination adik-adik ya. Jadi satuan cahayanya itu ada lux, kalian tahu lux ya pasti ya. Ada foot candela. Kalau kita mau ngitung berdasarkan photon flux density, itu ada yang mikromol per meter persegi per second. Ada juga kalau kita mau menghitung berdasarkan energinya, ada watt per meter persegi. Begitu. Ini masing-masing satuan ini adik-adik punya nilai yang berbeda-beda ya. Jadi 1000 lux ini sama dengan 93,5 foot candela, sama dengan 18,4 mikromol per meter persegi per second, sama dengan 4 watt per meter persegi ya adik-adik. Itu tuh sebetulnya semana sih ibu ya. Kan kita nggak bisa membayangkan ya. Jadi 1000 lux itu kira-kira seberapa cahayanya. Nah sebagai gambaran adik-adik, jadi pada saat matahari bersinar pada saat tengah hari, ketika jarak matahari dengan bumi itu sangat dekat, paling dekat adik-adik ya, maka kalau kita bicara photon flux density, ini adalah sekitar 2220 mikromol per meter persegi per second adik-adik ya. Pada saat matahari sedang terik-teriknya pada saat musim panas ketika matahari paling dekat dengan bumi. Nah, sementara adik-adik, ruangan yang diterangi oleh cahaya lampu neon ya, cahaya lampu fluoresen itu kira-kira intensitas cahayanya berdasarkan PPFD ya, photon flux density itu sekitar 20 sampai 100 mikromol per meter persegi per second. Nah, ini jauh sekali ya Dede ya antara pencahayaan matahari dengan pencahayaan ruangan Dede. Nah, ini bisa berbeda mungkin tergantung dari watt lampu yang kalian gunakan atau jarak antara si tumbuhan ke lampu yang kalian pasangkan begitu. Apakah semakin besar intensitas cahayanya maka akan semakin baik untuk tanaman? Karena kan fotosintesisnya akan semakin kencang begitu ya. Tidak begitu juga Dede ya, belum tentu. Karena memang ada tanaman-tanaman yang menyukai cahaya yang terik seperti itu ya. Ada juga yang tidak, seperti misalnya bunga anggrek begitu ya. Dia tidak suka cahaya yang terlalu panas. Coba aja kalian punya pohon anggrek ya, kalian tempatkan saja di luar kepanasan, pasti mati. Dia tidak suka adik-adik. Jadi belum tentu ketika intensitas cahayanya semakin tinggi maka akan semakin baik untuk tanaman adik-adik, belum tentu ya. Kita harus sesuaikan dengan karakter si tanaman tersebut. Nah adik-adik sekarang bicara tentang panjang gelombang ini ya.
Tadi sudah saya jelaskan bahwa panjang gelombang cahaya tampak ini antara 400 hingga 700. 400 ini cenderung warnanya biru ya. Yang 700 ini cenderung warnanya merah adik-adik. Ternyata panjang gelombang cahaya yang optimum untuk fotosintesis itu hanya 2 adik-adik ya. Antara 425 sampai 450 nanometer ya kira-kira ini cahaya biru ya. Dan antara 600 hingga 700 nanometer adik-adik atau cahaya merah begitu. Jadi sebetulnya cahaya hijau, kuning dan lain sebagainya ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh untuk fotosintesis begitu. Kemudian kita bicara soal periode penyinaran adik-adik atau fotoperiod. Jadi pembungaan pada tanaman ini dapat dipengaruhi oleh durasi pencahayaan per hari adik-adik. Ada yang namanya short day plant atau tanaman hari pendek ya. Contohnya adalah bunga aster. Ada yang dinamakan long day plant atau tanaman hari panjang. Jadi tanaman-tanaman ini membutuhkan waktu lebih dari 12 jam untuk bisa berbunga adik-adik. Contohnya adalah buah naga. Nah, kemarin ada yang nanya nih, Bu, gimana tentang buah naga yang disinari oleh lampu? Jawabannya adalah karena buah naga ini butuh lebih daripada 12 jam cahaya untuk bisa berbunga adik-adik. Sementara di Indonesia kan 12-12 ya, jam 6 itu sudah bercahaya, jam 6 sore itu sudah gelap. Begitu, makanya dia butuh penyinaran tambahan pada saat malam menggunakan lampu adik-adik. Ada juga yang natural, yang tidak terpengaruh dengan jam pencahayaan adik-adik ya. Contohnya pada tanaman-tanaman yang sering kita lihat pada umumnya adik-adik ya, tanaman tropis itu banyak yang tidak terpengaruh. Tetapi adik-adik intinya tanaman itu memerlukan periode gelap semuanya adik-adik ya. Makanya kemarin ada yang tanya, Bu, kenapa nggak dicahayai 24 jam sehari aja gitu ya. Tidak bisa begitu adik-adik ya, karena tanaman memerlukan periode gelap. Juga alasannya adalah karena pencahayaan 24 jam sehari itu pasti membutuhkan dana yang besar adik-adik, biaya energi yang besar. Kemudian ada banyak pertanyaan nih kemarin adik-adik. Bisa tidak cahaya matahari untuk fotosintesis itu digantikan oleh cahaya lampu adik-adik? Dari penjelasan saya yang tadi tentu saja kalian bisa menjawab ya. Bisa sebetulnya. Kalian bisa mengganti cahaya matahari dengan cahaya lampu. Jadi kalian bisa punya dua pilihan ya adik-adik, entah menggunakan LED seperti ini atau menggunakan fluoresan atau neon ya. Jadi saran saya tetapi jangan gunakan lampu pijar adik-adik, karena lampu pijar ini dia selain tidak hemat energi ya, jadi dia juga memancarkan gelombang panas adik-adik, yang kadang tanaman itu tidak suka ya. Kalau LED dia kelebihannya kita bisa pilih warna adik-adik ya. Karena yang tadi yang saya jelaskan bahwa untuk fotosintesis sebetulnya kita hanya butuh cahaya merah dan cahaya biru. Kalau fluoresen ini dia cahaya putih ya adik-adik ya. Tetapi dalam cahaya putih ini pasti ada cahaya biru dan cahaya merah. Karena cahaya tampak itu kalau kita gabungkan semua warnanya itu kan menjadi putih adik-adik. Begitu, intinya bisa ya matahari kita gantikan oleh cahaya lampu. Nah, kita sekarang bicara soal suhu adik-adik. Sama seperti tadi adik-adik, masing-masing tumbuhan memiliki kebutuhan suhu yang berbeda-beda. Ini disebut dengan suhu kardinal. Nah, misalnya ini contohnya nih adik-adik. Di dalam suhu kardinal ini ada suhu optimum atau suhu paling bagus untuk si tanaman itu bisa bertumbuh adik-adik. Dan ada suhu maksimum atau batasnya ya, batas maksimal suhu terpanas si tanaman bisa tumbuh tapi mungkin tidak sebagus pada suhu optimum. Ada juga suhu minimum, itu suhu paling dingin yang si tanaman itu masih bisa tumbuh, tetapi memang dia performance-nya tidak bagus ketika optimum begitu. Misalnya ini nih, pada tanaman semangka misalnya, dia minimum bisa tumbuh pada suhu 15 derajat Celcius. Di bawah itu adik-adik biasanya dia tidak mampu bahkan untuk berkecambah. Dia suhu optimumnya kira-kira 22 hingga 30 derajat Celcius dan dia maksimum bisa bertahan hingga suhu 40 derajat Celcius begitu. Jadi saya tekankan untuk masing-masing tumbuhan ini bisa berbeda-beda suhu kardinalnya adik-adik. Jadi lagi-lagi kita harus lihat SOP atau panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tanaman tersebut begitu.
Nah, ini misalnya ini pada tanaman banana adik-adik ya. Dia optimumnya kira-kira pada 23 atau 24 ya. Kemudian dia kurang dari 10 derajat tidak bisa tumbuh nih adik-adik. Dan lebih dari sekitar 36 derajat Celcius tidak bisa. Anyway adik-adik, terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian suatu saat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.